Selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes Saragih. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua dimanapun berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kembali ke hadapan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami untuk semakin mengenal Tuhan, mengenal firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Markus 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percaya atau tidak, pengenalan yang benar terhadap seseorang akan menentukan sikap dan pandangan kita terhadap orang tersebut. Dan sesungguhnya mengenal dengan benar adalah sikap yang harus kita bangun dalam kehidupan ini. Hal inilah yang ditanyakan Yesus kepada murid-muridnya dalam perikop sebelum teks firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya. Ada yang mengatakan Yesus adalah Yohanes. Ada yang mengatakan Yesus adalah Elia. Ada yang mengatakan Yesus adalah salah seorang dari para nabi. Bahkan Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Setelah Yesus mendengar apa yang diungkapkan muridnya tentang dirinya, Yesus mengajar murid-muridnya. Yesus menghendaki agar murid-murid mengenalnya dengan benar, mengenal pribadi Yesus itu sendiri. Karena pada saat itu mereka sedang berada di Kaisarea Filipi, yang merupakan tempat di mana kaisar itu dianggap sebagai Tuhan. Dan di tempat ini juga orang-orang bisa bebas memilih dewa dan dewi mana yang akan mereka sembah. Dengan demikian, jemaat yang dikasihi Tuhan, terbangunlah sebuah konsep bahwa penilaian terhadap sesuatu hal itu tidak tergantung kepada penilaian diri sendiri, tetapi itu tergantung kepada komunitas gitu ya. Maka pada saat itu memang orang-orang ketika melihat Yesus menyembuhkan banyak orang, ketika melihat Yesus melakukan mujizat, yang mereka tahu bahwa Yesus itu adalah tabib. Yang mereka pahami bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan, yang akan memulihkan mereka secara politik. Jadi ada sebuah konsep pemahaman tentang menilai sesuatu, mengenal sesuatu dari komunitas.
bukan dari diri sendiri. Maka pada saat itu Tuhan Yesus mulai memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang banyak pada saat itu. Yang pertama, Yesus katakan apa? Anak manusia harus menanggung penderitaan. Saya percaya Yesus memiliki tujuan mengapa ia mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Akan ditolak oleh tua-tua, ditolak oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu ia akan dibunuh. Gagasan ini tentunya sangat mengejutkan para murid pada saat itu ya. Karena selama ini mereka memiliki penilaian yang tinggi terhadap Yesus, tentang Mesias itu. Namun apa yang terjadi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, reaksi yang timbul setelah Yesus menyampaikan pengajaran ini, Petrus menarik Yesus dan menegur dia. Secara manusiawi mungkin kita bisa saja beranggapan bahwa apa yang dilakukan Petrus itu benar secara manusiawi. Namun Yesus dengan tegas dan berani memarahi Petrus loh. Yesus katakan apa? Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Sepertinya kalimat ini ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa Petrus sedang memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia di bawah dan kehidupan sekarang, bukan dunia di atas atau kehidupan yang akan datang. Menurut Petrus, Yesus sebenarnya bisanya untuk melewati jalan penderitaan. Yesus punya kuasa. Yesus adalah Allah yang agung. Dia bisa melakukan itu. Itu yang ada dalam pemahaman Petrus. Namun dalam hal ini kita semakin menyadari ya, bahwa baik menurut manusia belum tentu benar menurut Allah. Maka manusia dengan hikmat dan pengertiannya sendiri tidak akan mampu untuk memahami kehendak Allah. Sikap Petrus jelas membuktikan bahwa Petrus belum mengenal pribadi Yesus. Petrus belum mengenal Yesus dengan baik. Dia mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, namun Yesus sendiri mengatakan bahwa cara pandang masih bersandar kepada dunia ini, masih bersandar kepada pengetahuannya sendiri, pemikirannya sendiri. Kita disadarkan kembali jemaat Tuhan. Ternyata orang yang berada dekat dengan Yesus belum tentu mengenal Yesus dengan benar. Orang bisa saja rajin ke gereja. Orang bisa saja berdoa, beribadah. Tetapi itu tidak menjadi sebuah jaminan kita mengenal Yesus dengan benar. Karena bukan pikiran kita sesungguhnya, tetapi Roh Allah, hikmat Allah yang ada dalam diri kita, itulah yang akan menuntun kita untuk masuk ke dalam pengenalan yang benar akan Allah. Kemudian Yesus melanjutkan pengajarannya. Ini merupakan bagian yang sangat dekat dengan inti dan pusat iman Kristen. Yesus katakan apa? Setiap orang yang mau mengikut aku. Kalimat ini menyadarkan kita akan keterbukaan Yesus pada saat itu. Bahwa mengikut Yesus bukanlah sebuah paksaan. Mengikut Yesus adalah sebuah kerelaan. Karena sesungguhnya ketika mengikut Yesus adalah sebuah paksaan, saat dia melewati jalan penderitaan, saat menanggung banyak penderitaan, maka akan muncullah sungut-sungut anggunini halaksi malungun tene. Holsohan, putus asa, kehilangan harapan. Karena apa? Dipaksa gitu. Tapi ini adalah sebuah kerelaan. Yesus tidak memikat orang-orang dengan menawarkan jalan yang mudah. Jalan yang ditawarkan Yesus adalah jalan penderitaan pada saat itu. Maka sesungguhnya kita boleh juga memahami bahwa Yesus datang bukan hanya untuk membuat hidup manusia menjadi mudah. Tetapi Yesus datang juga memiliki tujuan untuk membentuk manusia menjadi manusia yang mulia. Bolehkah kita membayangkan ini? Tidak hanya memberikan jalan yang
mudah, menjadikan hidup mudah, tidak. Tetapi ada hal yang lebih dalam. Yesus ingin membentuk kita menjadi manusia yang mulia, manusia yang pulih dari segala keberdosaan. Dan melalui pernyataan ini juga Yesus menantang iman percaya mereka dan juga kita pada saat ini. Yesus ingin membangkitkan semangat iman yang layu, semangat iman yang tertidur, supaya bangun, bangkit kembali, segar kembali. Kemudian Yesus melanjutkan pengajarannya. Dia masuk kepada pengajaran yang lebih dalam lagi. Setelah Yesus mengatakan barang siapa yang mau mengikut aku, lalu Yesus juga mengatakan ia harus menyangkal dirinya. Sangkalah dirimu. Secara sederhana perkataan ini dapat kita pahami saat kita berani berkata tidak kepada diri kita sendiri. Berani berkata tidak kepada keegoan kita. Berani berkata tidak kepada kesombongan kita, ketamakan kita. Bahkan berani berkata tidak untuk segala tindakan yang berdasar pada kepentingan dan keinginan yang berpusat pada diri kita sendiri. Pada saat itu kita sedang menyangkal diri kita sendiri. Menyangkal diri kita berarti kita juga berani berkata ya kepada suara Yesus, kepada perintah Yesus, kepada kehendak Yesus di dalam kehidupan kita. Kita bersandar sepenuhnya, seutuhnya, dan menjadikan Yesus sebagai dasar dan tujuan hidup kita. Dan orang yang bersandar sepenuhnya kepada Yesus akan menyaksikan bahwa hidupku bukannya aku lagi. Ini pengakuan yang juga diakukan oleh Paulus. Tetapi Kristus tinggal dalamku. Yesus hidup dalamku. Ada sebuah perubahan yang terjadi ketika orang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus dalamku. Luar biasa sekali jemaat Tuhan. Artinya kehidupan ini bukan lagi untuk mengikuti keinginanku, kemauanku, tidak. Tetapi kita sudah mulai belajar untuk Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidupku? Tuhan, apa yang akan kulakukan sesuai dengan ingin-Mu gitu. Kita mulai bertanya kepada Tuhan. Kita mulai belajar untuk memahami Tuhan sehingga kita benar-benar peka terhadap inginnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kata lain juga, kita mempersilahkan anugerah Allah untuk mengubah dan menyelamatkan dan juga menjalani kehidupan ini yang sepenuhnya diisi, dikendalikan dan dimurnikan oleh kuasa Tuhan. Jemaat Tuhan, demikian juga dengan memikul salib. Setelah Yesus mengatakan, sangkalah dirimu, pikulah salib. Memikul salib merupakan gambaran perjalanan yang berat. Yang bukan hanya sekedar pencobaan. Yang bukan hanya sekedar kesulitan dan penderitaan. Mari kita renungkan bersama-sama, jemaat Tuhan. Banyak orang yang beranggapan bahwa salib itu adalah penderitaan, kesulitan, dan kesukaran. Ya, memang benar. Tetapi lebih dalam dari itu kita harus memahami bahwa memikul salib adalah perjuangan untuk mempertahankan iman percaya kita di hadapan Allah. Walaupun reputasi, pangkat, kehormatan, dan harta kekayaan kita sedang dipertaruhkan. Sekali lagi saya katakan, memikul salib bukan hanya bercerita tentang penderitaan, kesulitan, dan kesukaran. Tetapi memikul salib bagaimana kita mempertahankan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Walaupun reputasi, jabatan, kekuasaan, kehormatan, dan harta kekayaan kita sedang dipertaruhkan. Jemaat Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus adalah pelajaran perjalanan seumur hidup yang harus kita perjuangkan. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus adalah panggilan untuk mengarahkan hidup
dari diri kita, dari keakuan kita kepada diri Allah, kepada pribadi Allah, maka kita akan masuk dalam hubungan pribadi dengan Allah secara utuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kita harus bersyukur ya. Karena Allah memberi kita pengajaran tentang nilai tertinggi dalam hidup. Tuhan gak mau kasih setengah-setengah, tapi Dia kasih kita pengajaran tentang nilai tertinggi dalam hidup. Pernahkah kita membayangkan atau pernahkah kita berpikir tentang hal ini dalam hidup kita? Yang pertama, apa yang dipikirkan manusia atas hidupku? Yang kedua, apa yang Allah pikirkan atas hidupku? Pernahkah kita memikirkan kedua hal ini? Apa yang manusia pikirkan atas hidupku? Atau apa yang Allah pikirkan atas hidupku? Kedua pertanyaan ini pada akhirnya akan menyadarkan kita bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh kesimpulan dari pendapat manusia, tetapi hidup kita itu ditentukan oleh Allah. Seseorang bisa saja meraih sukses yang besar dalam hidupnya, tetapi jangan salah, dalam kesuksesan yang besar ia bisa kehilangan arah dan makna tujuan. Seseorang bisa saja mengorbankan kehormatan demi keuntungan ekonomis, sebab di dunia ini penuh dengan godaan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Seseorang bisa saja mengorbankan prinsip demi mengejar popularitas. Seseorang bisa saja mengorbankan sesuatu yang abadi demi sesuatu yang murahan. Sebab sukses murahan itu lebih mudah dicapai. Ya, tidak bisa kita pungkiri. Ada hal yang menyenangkan untuk sesaat, tetapi pada akhirnya membawa kehancuran untuk selamanya. Dalam ayat 36, Yesus mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya. Maka nilai tertinggi dalam kehidupan itu hanya ada di dalam hikmat Allah, bukan pada hikmat duniawi, hikmat manusia. Sehingga ketika kita menyadari bahwa nilai tertinggi dalam kehidupan ini ada dalam hikmat Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang tahan uji saat kita hidup di dalam hikmat Allah itu. Dalam ujian sejati kita akan mampu melihat segala sesuatu sebagaimana Allah melihat kehidupan kita. Biasa ya. Dengan kata lain, kita meletakkan cara pandang Allah di atas cara pandang manusiawi kita. Maka orang yang melihat segala sesuatu dengan cara pandang Allah tidak akan mengisi hidupnya dengan hal-hal yang akan membuat ia kehilangan nyawanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini firman Tuhan hendak menuntun kita semua dimanapun berada untuk hidup di dalam hikmat Allah. Tidak bersandar pada pengetahuan diri sendiri, namun hidup bersandar sepenuhnya kepada Allah. Kita harus menyadari sebagai orang yang percaya kita membutuhkan hikmat Allah dalam hidup kita. Kita membutuhkan hikmat Allah untuk mengenal dengan benar. Ini poin pertama yang menjadi perenungan bagi kita semua. Kita membutuhkan hikmat Allah untuk mengenal Allah dengan benar. Ini sangat penting sekali dalam iman Kristen. Kenapa banyak orang yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan? Kenapa banyak orang yang bertahun-tahun hidup di dalam keraguan dan kekhawatiran? Kenapa banyak orang yang hidup di dalam keputusasaan, kehilangan harapan? Kenapa banyak orang yang tidak mengalami pertumbuhan iman? Mudah mengeluh, mudah menyerah, patah semangat. Jawaban dari semuanya itu adalah karena belum mengenal Allah dengan benar. Maka sekarang mari kita membuka hati. Kita belajar untuk masuk dalam pribadi Allah. Dan untuk mengenal Allah itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ada kemauan, ada keinginan, ada niat dari diri kita sendiri.
di mana kita memohon tuntunan Roh Kudus, tuntunan Roh Allah untuk memimpin kita kepada pengenalan yang benar. Dalam Yeremia 29 ayat 13 disebutkan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sementara Paulus juga mengakui bahwa barang siapa ingin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, mereka butuh dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Sehingga mereka dimungkinkan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dalam Kolose 1 ayat 11. Jemaat Tuhan, untuk mengenal pribadi Tuhan, kita membutuhkan waktu seumur hidup. Pengenalan akan Tuhan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Ada ketaatan, ada kesetiaan, ada ketundukan dalam kehendak Allah. Sehingga kita semakin mengerti, memahami, menyaksikan Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Kita boleh menyaksikan, mengalami, merasakan Jehovah Rapha. Tuhan Sang Penyembuh. Jehovah Shalom. Tuhan Sang Pembawa Damai. Jehovah Gibor. Tuhan yang perkasa. Jehovah Uzli. Tuhan kekuatanku. Kemudian yang kedua menjadi perenungan kita pada saat ini adalah kita membutuhkan hikmat Allah untuk berani menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Manusia melalui dirinya tidak akan pernah mampu memahami salib dengan benar. Sekalipun manusia itu memilih hikmat dalam dirinya, namun percayalah, hanya hikmat dari Allah yang mampu membuka mata rohani kita. Allah yang penuh dengan kuasa itu juga akan menolong setiap orang yang percaya untuk hidup di dalam hikmat Allah. Sehingga orang yang percaya, yang hidup di dalam hikmat Allah akan menyaksikan bahwa menyangkal diri adalah bagian dari ujian ketaatan. Bagian dari jerih dan juang di dalam iman percaya. Orang yang hidup di dalam hikmat Allah akan melihat salib itu sebagai anugerah karya Allah di sepanjang masa. Orang yang hidup di dalam hikmat Allah akan terus mengikut Yesus. Bukan dengan paksaan atau disuruh-suruh, tetapi dengan kerelaan dari hati yang terdalam. John Stott mengatakan, mengikut Yesus berarti membiarkan Dia mengarahkan agenda kehidupan kita. Mengikut Yesus memerlukan kesungguhan hati yang tidak setengah-setengah. Mengikut Yesus adalah komitmen. Mari jemaat Tuhan, katakan, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami sungguh bersyukur. Tuhan begitu mengasihi kami dengan mengingatkan kami atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup di dalam diri kami. Sehingga kami boleh mengikuti jalan penderitaan. Kami boleh bertahan hingga pada akhirnya kami menjadi pemenang. Karena tangan kuasa Tuhan selalu menuntun, roh Tuhan selalu menolong, hikmat Tuhan selalu mengajari. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah itu tidak berlalu begitu saja, tetapi kekuatan yang baru hadir di dalam hidup mereka. Mereka yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang putus harapan, Tuhan bakar kembali semangat iman mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.